LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi di tata kelolanya diatur agar nggak boleh ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kilogram. Di awal tahun 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kebijakan baru pemerintah mengenai sistem jual beli liquefied petroleum gas atau yang lebih dikenal dengan gas melon, LPG 3 kilogram. Pada 1 Februari tahun 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengeluarkan keputusan yang melarang jual beli LPG 3 kilogram secara eceran. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah permainan harga yang sering dilakukan oleh pengecang. LPG 3 kilogram adalah gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap penyaluran subsidi bisa lebih tepat sasaran atau penerima manfaat berbasis kepada orang. Bahlil mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kilogram langsung dari pangkalan resmi yang telah ditetapkan. Namun, beberapa hari setelah kebijakan ini diberlakukan, keluhan mulai bermunculan. Pembelian LPG 3 kilogram di agenda resmi menyulitkan pengusaha UMKM di bidang makanan karena adanya batasan pembelian jumlah tabung per hari. Ade, salah satu pedagang nasi goreng mengeluhkan peraturan ini, yang bukan hanya menyulitkan keberlangsungan usahanya, tapi juga untuk keperluan dapur rumah tangga sehari-hari yang juga dibatasi. Masyarakat mulai menduga bahwa kelangkaan LPG 3 kilogram adalah alasan dibalik kebijakan baru ini. Namun, PT Pertamina Patraniaga, sebagai pemasok resmi, membantah hal tersebut. Sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram bukan karena kelangkaan, tetapi karena panik buying yang terjadi setelah isu larangan penjualan. Kami berjanji akan menambah pasokan jika kelangkaan dan antrean panjang masih terjadi. Namun, sulitnya mendapatkan gas melon ini merugikan banyak UMKM, terutama pedagang toko sembako dan usaha kuliner. Mereka mengeluhkan berkurangnya stok yang berdampak pada omset. Banyak masyarakat yang rela mengantri berjam-jam, menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan LPG 3 kilogram. Wakil Ketua Komisi 12 DPR, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan keputusan ESDM untuk memutus mata rantai yang penting dalam pendistribusian LPG 3 kilogram ini, walaupun tujuannya memang untuk mencapai penerima subsidi yang tepat. Sugeng Suparwoto menilai keputusan yang besar ini tidak tepat karena tidak melewati uji coba secara bertahap sehingga menimbulkan kegaduhan. Menanggapi kontroversi ini, pada 4 Februari tahun 2025, Presiden RI, Prabowo Subianto, membatalkan putusan dari ESDM. Kebijakan yang diambil pemerintah tentu harus mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Semoga ke depannya, solusi yang lebih baik dapat ditemukan untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram bagi semua yang membutuhkan. Ya, bahwa kita mulai dari latar belakang gas LPG 3 kg ini ya. Sebenarnya gas atau LPG atau gas 3 kg ini adalah program bantuan ataupun subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin dan usaha mikro ya, usaha mikro ya. Kemudian karena program ini ya, kalau kita lihat di lapangan itu sudah mulai tidak tepat sasaran lagi ya, bukan hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, tapi sudah banyak orang-orang yang tidak berhak menggunakannya, sehingga pemerintah mulai tahun 2020 sebenarnya sudah mulai membuat kebijakan-kebijakan agar program ini tepat sasaran ya, program subsidi ini tepat sasaran ya. Seperti contohnya adalah tahun 2020 pemerintah mencoba untuk membuat bahwa orang yang berhak untuk mendapatkan ataupun membeli gas LPG 3 kg ini adalah masyarakat yang sudah terdaftar di DTKS ya, DTKS yang dimiliki, datanya yang dimiliki oleh Kementerian Sosial ya. Kemudian berlanjut lagi karena tidak jadi, kemudian berlanjut tahun 2003 sampai tahun 2004, yang terakhir itu kemarin awal tahun 2005 ini ya, kita bahwa Kementerian SDM mengeluarkan kebijakan pembatasan orang-orang yang akan membeli gas LPG 3 kg melalui pembatasan tempat-tempat ataupun distributor ya, sehingga orang-orang itu mengalami kepanikan ya, dan banyak antri sehingga Prabowo membuat kebijakan hari setelahnya ya, Prabowo membuat keputusan agar LPG bisa didistribusikan normal kembali seperti biasa
sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah itu adalah akhirnya ataupun kebijakan yang dibuat oleh Kementerian SDM itu akhirnya dianulir kembali ya. Kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana sih solusinya ya? Solusinya agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan bantuan pemerintah ini ataupun subsidi pemerintah ini khususnya dalam bidang gas ini bisa berjalan baik ya. Ada beberapa alternatif sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Ada beberapa ya sarannya. Yang pertama itu sebenarnya pemerintah itu bisa melakukan penyaluran subsidi ini ya melalui data DTSK tadi ya. DTSK yang dimiliki oleh Dinas Sosial ya. Jadi hanya orang-orang yang terdaftar dalam DTSK itu yang berhak untuk menerima ya. Itu melalui verifikasi nanti pemberian KTP ya. Tapi ini akan membuat rantai ataupun membuat proses yang sulit ya. Jadi kan pengecer dari distributor ke pengecer itu kan belum tentu ya. Belum tentu bisa mendapatkan data orang-orang yang ada di DTSK ya. Kalau masyarakat harus ke agennya kan jauh-jauh. Ini akan jadi masalah dan antri yang panjang nantinya ya. Kemudian satu lagi ya, untuk orang-orang marginal yang tidak terdaftar dalam DTSK, tapi mereka yang memang yang berhak untuk menerimanya karena dia mungkin ya di DTSK tidak ada namanya ya, masih banyak kan karena data DTSK kan belum sempurna kan. Ya, hak mereka kan artinya adalah tidak ada keadilan buat mereka ya. Ini masih serba sulit. Yang pertama adalah yang itu ya. Yang kedua, ada alternatif untuk memberikan subsidi langsung ya. Subsidi langsung ini bisa diberikan dalam bentuk digabungkan dengan BLT yang ada sekarang ya. Dan BLT terhadap kepada masyarakat. Jadi kita anggaplah kira-kira satu keluarga miskin ataupun usaha mikro itu menggunakan misalnya dalam satu bulan itu adalah 6 atau 7 tabung per bulannya. Jadi dikalikan berapa harga LPG itu. Itulah yang duitnya itu yang dimasukkan ke BLT, bantuan langsung tunai ya, yang diberikan kepada mereka. Itu bisa menjadi alternatif. Datanya sudah pemerintah. Tinggal pemerintah ini harus memperbarui dan memvalidasi data DTSK ya. Ya. Jadi itu yang paling memungkinkan untuk saat ini ya. Paling memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah. Tapi dengan syarat pemerintah harus memvalidasi dan mengupdate data DTSK yang ada di Kementerian Sosial. Kemudian yang selanjutnya bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah misalnya adalah skema ataupun pengawasan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini kan seharusnya kan subsidi gas ini adalah untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Tapi sekarang ini kan banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan untuk industri-industri menengah ya, banyak menggunakan ini sehingga pasokan itu jarang di pasar ya, gas itu digunakan oleh mereka. Gitu kan. Sehingga ya mereka yang seharusnya tidak disubsidi ya, mereka menggunakan gas subsidi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi adalah bahwa akhirnya anggaran negara menjadi meningkat ya, karena permintaan terus meningkat ya. Sementara masyarakat yang menggunakan ya sebenarnya adalah sama-sama segitu aja ya. Tapi permintaan terus meningkat untuk gas 3 kg ini ya. Kenapa bisa terjadi? Karena banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang seharusnya tidak berhak untuk mendapatkan subsidi gas 3 kg ini. Ya. Dan beberapa lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti misalnya adalah pemerintah menggalakkan misalnya adalah energi alternatif ya. Misalnya energi alternatif itu adalah pemerintah menggalakkan untuk menggunakan kompor listrik ya. Listrik, kemudian juga ada biogas dan lain-lainnya. Tapi pemerintah harus melakukan edukasi dulu terhadap masyarakat. Itu yang bisa saya berikannya. Tapi pada intinya adalah yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah adalah dalam waktu dekat ini adalah mengalihkan subsidi gas menjadi subsidi bantuan tunai langsung ya. Namun pemerintah harus lebih dulu untuk memperbarui dan memvalidasi DTSK yang ada di Kemensos. Kalau kebijakan ini dilakukan ya, banyak pihak-pihak yang terlibat di sini ya. Yang pertama adalah pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, misalnya Kementerian SDM ya, kemudian juga di sini Kementerian Sosial ya di pusat ya, kemudian Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ya, Dinas UMKM kemudian BP Migas ya, BP Migas Badan Pengelola Minyak dan Gas ya. Kemudian di tingkat daerah termasuk pemerintah daerah, dinas sosial yang di daerah. Kemudian pihak swasta di sini adalah Pertamina sebagai penyalur gas ini ya. Kemudian masyarakat pengguna. Kemudian di sini adalah salah satu yang paling utama yang bisa mengawasi secara independen nantinya adalah LSM dan pers yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian orang-orang yang paling terdampak ya, dan di sini adalah yang terhadap kebijakan ini adalah masyarakat miskin dan ataupun marginal ya.
ekonomi mikro ya, ekonomi mikro ataupun usaha-usaha mikro yang terdampak ya. Kalau ini diterapkan ya, kebijakan pembatasan LPG diterapkan ya, kemungkinan besar akan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Akan banyak kemungkinan banyak orang-orang yang menyalahgunakan, misalnya adalah gas ini dibeli dan kemudian dijual kembali, pengoplosan dan lain-lain ya. Itu ada banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang yang akan mencari celah dari kebijakan yang dibuat ini ya. Sehingga nanti gas LPG itu akan langka di pasaran. Sehingga kalau langka di pasaran, masyarakat miskin ya yang seharusnya mendapatkan ini dan usaha mikro ya susah untuk mendapatkan gas ini ya. Apalagi usaha mikro, kalau mereka susah mendapatkan gas, mereka nggak bisa produksi ya. Kalaupun mendapatkan gas dengan harga yang tinggi, sehingga biaya produksi mereka akan meningkat, itu akan berdampak pada harga jual mereka ya. Ini sebenarnya yang sangat makanya pemerintah harus berhati-hati dalam mengimplementasikan dari kebijakan ini, karena ini adalah barang publik ya, barang publik yang sangat sensitif ya, barang publik. Dan sebenarnya adalah ini sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat ya, gas sekarang ini. Kecuali pemerintah sudah mulai mengedukasi masyarakat untuk beralih secara pelan-pelan terhadap energi terbarukan ataupun energi alternatif lainnya. Ya, masih banyak hal lainnya yang yang harusnya dilakukan oleh pemerintah secara terbuka, adil, kemudian apalagi ada akuntabilitas, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Tapi pada dasarnya, kalau saya melihat secara keseluruhan apa yang sudah terjadi saat ini ya, bahwa implementasi atau kebijakan dari subsidi gas 3 program ini belum memenuhi sepenuhnya terhadap good governance, karena banyak hal-hal yang yang masih belum terbuka, kemudian prinsip keadilan belum terlaksana dengan baik. Seperti yang tadi saya bilang bahwa banyak kelompok-kelompok marginal di negara kita ataupun di masyarakat kita ya, yang yang belum bisa menikmati subsidi ini ya. Kalau tadi mau diterapkan misalnya data DTSK ya, DTSK itu diterapkan, sementara ada orang-orang yang tidak terdaftar ya, tapi orang tersebut sebenarnya sangat berhak dan layak untuk mendapatkan subsidi ini, tapi karena dia tidak terdaftar, itu akan menjadi persoalan nantinya gitu.